Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Suheman yang melancarkan serangan kepada King Lu. Kini giliran Xing Lu lah yang akan menunjukkan seberapa kuat kekuatannya. Selain itu, dia juga yakin Suheman sudah tak memiliki kekuatan lagi. Suheman tidak kesal karena mantan pacarnya itu malah meremehkan dirinya. Dalam pertempuran itu, Xing Lu berhasil mengkonversi air milik Suheman dengan cukup baik. Bahkan ia juga menggunakan teknik tanaman untuk menangkapnya. Sayangnya hal itu tak semudah pemikiran Xing Lu. Para penonton pun begitu menikmati pertandingan mereka. Setelah melancarkan serangan yang cukup banyak, akhirnya Xing Lu berhasil menangkap Suheman. Tapi karena ia tak kunjung menyerah, jadi Xing Lu pun kembali meningkatkan serangannya. Yang mana hal ini pun berhasil membuat Xing Lu menang dan lanjut ke babak selanjutnya. Sedangkan pertarungan selanjutnya itu akan terjadi antara Lei Lei menghadapi si Shen Jun. Di sini Lei Lei merasa senang karena Xing Lu baik-baik saja dan karena ia akan segera bertarung, jadi Lei Lei berjanji akan memperlihatkan kekuatan dia yang sebenarnya kepada Shen Jun. Apalagi itu juga akan memberikan hukuman kepada si Shen Jun yang sudah berani melukai Xing Lu. Di sini ia meminta Shen Jun untuk tak meremehkan dirinya karena jika tidak dia akan dihajar habis-habisan. Shen Jun meminta hal yang sama, tapi ia tak yakin apakah Lei Lei bisa mengalahkannya. Tak basa-basi, pertarungan pun langsung saja terjadi di antara mereka. Begitu juga dengan binatang roh yang mereka miliki. Dalam pertarungan itu, Lei Lei pun sadar kalau kekuatan Shen Jun sudah berada di tingkat 5. Shen Jun membenarkan hal itu dan akan menunjukkan siapa yang lebih hebat di antara mereka. Dekan Chen Hong cukup terkejut karena sebelumnya Shen Jun masih berada di tingkat 4. Tapi hanya dalam waktu singkat, dia sudah berhasil menembus ke tingkat 5. Guru Tao yakin kalau Shen Jun pasti baru saja menerobos, jadi kekuatannya mungkin masih belum stabil. Tapi meskipun begitu, Shen Jun sudah bagus karena mampu mengimbangi kekuatan dari Lei Lei. Ming Ming juga sama terkejutnya, begitu juga dengan Xing Lu karena dia ingat betul kalau sebelumnya Shen Jun masih berada di tingkat 4. Lantas bagaimana dia bisa naik ke tingkat 5 secepat ini? Tidak heran mengapa Shen Jun saat ini ingin mendapatkan posisi pertama. Tapi meski begitu dia yakin kalau Lei Lei tak akan kalah dalam pertarungan ini. Perkataan Xing Lu bukanlah bualan saja karena serangan yang dikeluarkan oleh Lei Lei itu sangatlah kuat. Namun Shen Jun tentu saja tidak bisa dianggap remeh. Karena sebagai praktisi di tingkat 5 dia tentu juga memiliki teknik yang begitu kuat. Selain itu semangat juangnya untuk mengalahkan Xing Lu telah menjadi salah satu motivasi terbesarnya. Para murid menduga kalau pertarungan mereka akan sekuat itu. Para murid juga merasa kalau kali ini Lei Lei akan dikalahkan karena Shen Jun bisa membuat Lei Lei kesulitan. Di sini Lei Lei menggunakan pedangnya untuk mengalahkan Shen Jun. Bahkan beberapa teknik tingkat menengah juga dirinya gunakan. Sayang sekali Lei Lei terlalu fokus dalam menyerang sehingga dia lupa kalau binatang milik Shen Jun kapanpun bisa melancarkan serangan kepadanya. Alhasil binatang Lei Lei pun menjadi sangat marah. Setelah mendapatkan kesempatan, Shen Jun pun tak akan menyia-nyiakannya dan langsung melancarkan serangan kepada Lei Lei dan membuatnya keluar dari dalam arena. Untung saja dia itu baik-baik saja. Hanya saja Lei Lei cukup terkejut karena Shen Jun mampu menguasai teknik elemen kegelapan. Dia tak terima kemudian meminta untuk melakukan pertandingan ulang. Namun peraturan tetaplah peraturan, Lei Lei yang sudah keluar dari arena itu telah dianggap kalah meskipun dia masih bisa bertarung. Tapi ini merupakan kompetisi yang memiliki aturan. Xing Lu berusaha untuk menenangkannya, ia pun berjanji akan membawakan kemenangan untuk dirinya. Sebenarnya Lei Lei tidak yakin Xing Lu bisa menang karena Shen Jun berada di tingkat 5. Dia juga merasa kalau di pertarungan ini dirinya sudah sangat ceroboh karena terlalu meremehkan Xing Lu. Ayahnya memberitahu kalau ini merupakan kesalahan terbesarnya. Karena jika ini pertarungan hidup dan mati, maka bisa dipastikan Lei Lei akan meninggoy. Dekan meminta anaknya untuk menjadikan pengalaman ini sebagai pelajaran. Berhubung final akan segera dilaksanakan, jadi guru Tao meminta mereka untuk istirahat setengah jam. Di sini Lei Lei meminta Xing Lu untuk berhati-hati karena dia tak ingin melihatnya terluka. Selain itu, dia juga meminta untuk tak meremehkan Shen Jun karena jika tidak, dia akan bernasib sama dengannya. Xing Lu berjanji akan menang dan tak akan menyerah begitu saja. Beberapa saat kemudian, pertarungan antara Shen Jun dan juga Xing Lu akan segera dimulai. Yang mana pertarungan ini mereka sama-sama menggunakan binatang. Para murid begitu bersemangat melihat pertarungan final ini.
Namun ada beberapa murid yang sangat yakin kalau Xinglu akan dikalahkan dengan mudah oleh si Senjun. Karena yang seharusnya menjadi posisi kedua adalah Lei Lei. Mereka sudah tak terkejut jika Senjun akan menjadi nomor 1 di akademi. Namun Xinglu juga memiliki pendukung yang masih percaya dengan kekuatannya. Karena dia adalah master penempa, maka bisa saja dia menggunakan senjata untuk bisa mengalahkan Senjun. Xinglu tak akan membiarkan Senjun menang, apalagi dia sudah berjanji kalau dalam 3 tahun dirinya akan menjadi nomor 1 di akademi. Sedangkan Senjun akan selalu berada di belakangnya. Senjun tertawa dengan omongannya yang karena dia itu merasa kalau Xinglu ini terlalu percaya diri. Selain itu, dia sudah melihat kalau perbedaan kekuatan di antara mereka cukuplah jauh. Jadi Xinglu tak akan bisa mengalahkannya. Sesekali lagi Xinglu percaya kalau dirinya bisa mengalahkannya. Senjun semakin bersemangat dan dia akan menunggu bagaimana Xinglu bisa mengalahkan dirinya. Ketika mereka beradu kekuatan itu, Xinglu harus sedikit mundur. Hal ini tentu membuat Senjun menjadi sangat percaya diri kalau dirinya akan menang. Ia meminta Xinglu untuk sadar kalau kekuatannya tak sebanding dengan dirinya. Sekali lagi, Senjun kembali melancarkan serangan. Namun meski begitu, Guru Tao yakin Xinglu bisa mengimbangi Senjun karena bagaimanapun dia adalah satu-satunya murid yang bisa naik ke lantai ke-7 di Menara Akademi. Kembali kepada Xinglu yang langsung menggunakan kekuatan air untuk menghentikan penjara api si Senjun. Pertarungan di antara mereka pun kembali terjadi. Dalam pertarungan itu, Senjun maupun Xinglu sama-sama menggunakan semua kekuatan yang mereka miliki. Bahkan mereka berdua sampai menggunakan senjata. Para murid yang menyaksikan pertarungan mereka begitu terkejut, apalagi Xinglu mengeluarkan teknik 5 elemennya dengan sangat baik. Tak heran mengapa sampai saat ini dia itu bisa mengimbangi kekuatan si Senjun. Para penonton sependapat kalau pertarungan kali ini lebih seru jika dibandingkan dengan pertarungan sebelumnya. Ming Ming dan juga Lei Lei yakin kalau Xinglu pasti akan menang. Di sisi lain, Dekan Hong penasaran apakah Master Mo yang telah mengajari kekuatan itu kepada Xinglu. Master Mo tak menjawab karena seharusnya Dekan Hong sudah tahu apa jawabannya. Kembali kepada pertarungan Senjun dan juga Xinglu. Dalam pertarungan itu, rusa milik Xinglu berhasil memukul mundur hewannya si Senjun. Tapi dalam pertempuran lainnya, Xinglu ini bisa dipukul mundur oleh serangan dahsyat dari si Senjun. Xinglu sadar betul kondisinya sedang terdesak. Untung saja saat ini Molly menyadarkannya dan memintanya untuk memikirkan pengalaman yang dia dapatkan ketika berada di menara kemarin. Ia begitu kesal kepada Xinglu karena kekuatannya sudah sangat hebat. Namun dia malah menyia-nyiakan pembelajaran sebelumnya. Akhirnya Xinglu pun sadar kalau sejak tadi dia itu hanya melakukan pergerakan sia-sia saja. Padahal dia ini sudah memahami betul bagaimana menggunakan kekuatannya seefektif mungkin. Senjun memintanya untuk segera menyerah karena apapun yang dia lakukan, Xinglu tak akan bisa menang dari dirinya. Tapi Xinglu tak ada niatan untuk mendengarkan perkataannya karena di sini Xinglu berencana untuk menggunakan kekuatan gabungan 5 elemennya. Rencana Xinglu berhasil dan kini dia bisa dengan mudah menahan serangan yang Senjun lancarkan. Tapi tentunya dia tak ada niatan untuk terus bertahan dan akan segera melancarkan serangan kepadanya. Senjun tak menduga kalau kekuatan 5 elemen Xinglu itu akan kembali meningkat. Ia tak pernah mengira kalau Xinglu bisa melakukan hal itu. Senjun yang tak mau kalah begitu saja langsung menggunakan artefaknya untuk bisa mengalahkan Xinglu. Bahkan kini serangannya pun kembali meningkat. Tapi sekali lagi Xinglu bisa membuat semua orang terkejut dengan kekuatannya. Karena kini dia telah menggunakan kekuatan tingkat menengah yakni golem bumi. Xinglu sadar betul kalau senjata yang Senjun gunakan itu sangat kuat. Kemungkinan besar itu adalah senjata di tingkat lanjut. Untung saja Xinglu bisa memanggil golem bumi di waktu yang tepat. Karena jika tidak dirinya itu akan kalah. Xinglu pun kembali menggunakan kekuatan 5 elemennya untuk memastikan kemenangannya. Seberapa keras pun Senjun bertahan, pada akhirnya ia pun harus terpental keluar dari arena akibat serangan yang dilancarkan Xinglu. Dekan Hong menjadi panik karena area ini bisa saja hancur akibat serangan Xinglu. Master Mo segera melakukan sesuatu supaya kekuatan Xinglu tak keluar dari arena. Sedangkan di sini Senjun begitu kesal bagaimana bisa dirinya kembali kalah dari Xinglu. Tentu hal ini sangat sulit untuk dirinya terima. Dengan kekalahan Senjun maka sudah dipastikan kalau Xinglu lah yang menempati posisi pertama di akademi. Semua orang sangat puas dengan kompetisi ini.
Teman-teman, Xinglu juga memberikan selamat atas pencapaian yang Xinglu dapatkan. Mereka semua tak menduga kalau hanya dalam waktu 3 tahun saja Xinglu akan menjadi kuat. Setelah kompetisi ini selesai, para murid 4 besar pun dipersilahkan naik ke panggung untuk menerima hadiah dari akademi. Di sana, Xinglu akan menjadi pemimpin kelompok akademi Xinglu di kompetisi tertinggi. Selain mereka berempat, Wu Qing juga akan ikut serta dalam kompetisi antara akademi. Dekan Hong juga mempersiapkan Xinglu untuk mencari anggota pengganti. Tentu tanpa pikir panjang, Xinglu langsung memilih Ming Ming. Ia sebetulnya tahu kalau kekuatan Ming Ming lebih lemah dari yang lain. Tapi dia percaya kekuatan cahaya yang dimilikinya itu sangatlah efektif menghadapi kegelapan. Selain itu dia juga memiliki teknik penyembuh yang sangat berguna untuk mengobati. Dekan Hong memuji pemikiran dari Xinglu dan akan mengizinkan Ming Ming untuk bergabung. Saat ini mereka masih memiliki waktu selama 1 bulan sebelum menuju kompetisi. Jadi dia akan mengizinkan mereka untuk memasuki menara ajaib untuk melatih. Selain itu mereka juga diberikan kebebasan untuk menggunakan sumber daya selama hal itu bisa meningkatkan kekuatan mereka. Dekan Chen Hong berharap mereka ini bisa bertambah kuat karena kompetisi antara akademi ini sangat penting untuk mereka. Ia juga berharap mereka ini bisa mencapai posisi 4 teratas di kompetisi nanti. Karena dengan begitu akademi ini akan mendapatkan begitu banyak kejayaan. Harapan besar akademi akan dipegang oleh semua murid ini dan semoga saja mereka tak membuat sesepuh mereka malu. Para murid paham dan akan melakukan yang terbaik dan setelah itu, waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.